Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari dalam ibadah tengah minggu sore hari ini saya akan berbicara tentang kemenangan menghadapi krisis. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa supaya Roh Kudus senantiasa mengurapi kita semua untuk menyampaikan pesan-pesannya bagi kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore ini, di mana dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan, di tengah berbagai krisis yang sedang terjadi di negara ini, bahkan di dunia ini, kami mengucap syukur apapun yang Kau izinkan, karena kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah beralih dari kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Karena itu kiranya sebentar kalau kami akan diberkati oleh firman-Mu, Roh Kudus, terima kasih Engkau pasti mengurapi kami semua, hamba-Mu yang melayani dan seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Bukakan dan sampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami yang memberikan kekuatan penghiburan atau teguran untuk apa yang saat ini sedang kami hadapi. Kami siap membuka hati kami untuk menangkap setiap benih firman yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau kita lihat krisis yang berat dan apalagi panjang, itu bisa mempengaruhi secara umum kepada setiap kebanyakan orang, yaitu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan puncaknya bisa stres. Orang bisa stres kalau tidak kuat menghadapi krisis yang berat dan berkelanjutan atau dampaknya panjang sekali. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya itu tidak boleh terjadi. Bahkan justru melalui krisis itu sebaliknya bisa memberikan nilai tambah dalam hidup kita ataupun juga dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana mengalami kemenangan, bagaimana kita mendapat kemenangan atas krisis yang sedang kita hadapi ini. Kita menyikapi untuk mendapat nilai tambah atau kemenangan dalam menghadapi krisis ini. Saya akan lihat beberapa hal, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, yaitu seberapa kita percaya dengan apa kata firman Tuhan. Sebagaimana kita percaya atas apa yang menjadi kata firman Tuhan. Kalau kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sering kita dengar ayat ini, tapi akan saya bacakan juga. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Inilah firman yang harus kita percayai. Kita percaya kepada Tuhan, berarti kita harus percaya kepada firman-Nya. Karena dalam suratan Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu mewakili Tuhan. Dan Dia bisa menyatakan menggenapi apapun ya hanya melalui firman. Karena itu yang pertama untuk kita bisa mendapat nilai tambah atau kemenangan dalam menghadapi krisis, yang penting percaya dulu bahwa apapun yang kita hadapi ini sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13,
bahwa pencobaan, krisis merupakan satu pencobaan yang mungkin bagi kita, satu pencobaan yang mungkin cukup berat, apalagi kalau itu berlarut-larut memakan waktu yang panjang. Tetapi kita walaupun mengalami waktu yang panjang, kita harus tahu, sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Artinya kekuatan kita sebagai manusia tidak akan melebihi kekuatan manusia, sebab Allah, Dia tidak membiarkan kita ini dicobai melampaui kekuatan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita harus percaya, pencobaan apapun, krisis apapun, kita mampu menanggung di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan segala pencipta apapun. Juga di dalam Roma pasal 8 ayat 28, saya akan bacakan juga satu ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi kita cuma ingat aja bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang penting tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita sesuai dengan panggilannya. Karena Dia memang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Prinsip yang pertama ini hanya 2 ayat yang kita renungkan, supaya kita ingat, oh iya ya, saya sudah terpanggil ini, betul nggak saya hidup sesuai dengan rencananya? Selama saya hidup di dalam rencananya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini jalan yang pertama, nanti ada 4. Yang kedua, ketika kita percaya firman Tuhan, yang kedua, kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita akan lakukan ketika kita menghadapi apapun di dunia ini, menghadapi krisis ini? Kita bertindak sesuai nggak dengan firman Tuhan? Saya kasih contoh aja, si Raja Daud. Ketika Daud belum menjadi raja, dia masih ikut sama Saul. Saudara lihat, satu saat, saya pernah sampaikan ini, ketika Saul mulai cemburu kepada Daud, dia mengejar untuk membunuh Daud. Saya senang sekali mengambil ilustrasi atau dari kata sejarah Daud ini, karena ya inilah hebatnya Daud. Ketika Saul mau membunuh, dia meninggalkan, dia lari. Dan saudara lihat, 3 kali Saul mau membunuh, tetapi tidak berhasil. Tetapi sebaliknya, Daud punya kesempatan justru untuk bisa membunuh Saul saat dia lengah, yaitu 3 kali juga. Tetapi saudara lihat, Daud, dia pegang dan mau bertindak hanya sesuai firman Tuhan. Saya kasih satu contoh, saya tidak ambil semua, yaitu 1 Samuel pasal yang ke-24. Satu contoh ini aja, di dalam suratan 1 Samuel ayat yang ke-24. Saya baca ayat 4 sampai dengan ke-7. Ini saudara bisa baca semua pasal 24, tapi ini saya baca ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Sudah tidak bisa lari kalau Daud mau melakukan sesuatu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud,
telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Nah, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Inilah tindakan Daud yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini Daud mengalami krisis untuk mengalami pembunuhan, mau dibunuh antara hidup dan mati. Tapi sekalipun kalau dia mau bunuh Saul, sudah selesai krisis itu. Saul mungkin mati, dia bisa menjadi raja, mungkin karena orang Israel juga banyak yang berpihak kepada dia. Tetapi dia tidak pakai pikiran ini, orang-orangnya ini, ada 400 orang-orang yang bermasalah ngikut dia. Dia tidak mau. Saya tetap pegang prinsip bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara lihat, orang yang tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan, itulah kemenangannya atas krisis. Saudara kalau baca terus sampai selesai pasal 25, Daud akhirnya tetap menjadi raja. Saul justru mati, bunuh diri di dalam kepungan orang Filistin. Krisis membuat Daud, dia tetap bisa menggenapi firman Tuhan karena dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan memang sudah merencanakan Daud menjadi raja atas Israel. Daud saat itu sudah dilantik, diurapi sama Samuel untuk memegang kerajaan menggantikan Saul. Tapi dia tidak mau merampas secara kudeta. Dia hanya bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Juga ketika dia menghadapi anaknya yang kudeta saat dia sudah menjadi raja, anaknya Absalom ingin merampas tahtanya bapaknya. Nanti saudara baca, saya nggak akan baca semua, di dalam 2 Samuel pasal 17, 18, saudara bisa baca semua. Daud tidak mau menghadapi kudeta anaknya yang ingin merebut tahtanya dengan kekerasan. Justru Daud menghadapi dengan dia meninggalkan kerajaannya. Dia tidak mengadakan perlawanan. Kalau dia mau bisa, banyak panglima yang masih setia. Daud tidak mau menghadapi anaknya dengan kekerasan, tetapi justru dia meninggalkan istana, menyerahkan, sudah kalau kamu mau menguasai silahkan. Dan saudara lihat, Absalom bisa masuk ke istana, tapi dia tidak puas kalau dia belum membunuh ayahnya. Dia mengejar Daud terus sampai ke hutan. Daud di hutan masih dikejar terus. Saudara lihat, di dalam krisis dengan anaknya, krisis keluarga kalau dipikir, itu satu berat, juga hidup antara hidup dan mati. Karena Absalom juga ingin membunuh Daud. Dia ingin membunuh Daud, ayahnya, supaya dia merasa aman kalau ayahnya mati. Saudara lihat, sekalipun Daud menghalangi panglimanya nanti untuk membunuh Absalom, saudara baca nanti di dalam 2 Samuel pasal 17, 18, 19 di situ. Pasal 18 itu yang dia pesan, kamu jangan apa-apakan anakku Absalom. Saudara, akhirnya Absalom sendiri yang mati. Ketika dia mengejar, rambutnya tersangkut kepada pohon. Rambutnya yang panjang tersangkut, dan di situ salah satu panglima Daud gak tahan dirinya. Dia akhirnya dia lemparkan tombak itu. Dia bunuh Absalom di tengah, di rambutnya yang tergantung tadi. Dan akhirnya Absalom mati. Dan Daud juga ikut menyesal. Inilah prinsip Daud. Dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan di dalam menghadapi krisis apa saat itu. Krisis antara hidup dan mati. Dan mungkin kita sama. Virus corona
Itu juga merupakan satu krisis. Kalau mungkin sampai terjadi dalam hidup kita, itu antara hidup dan mati juga. Belum krisis ekonomi nanti yang berkepanjangan. Kita nggak tahu bagaimana saat ini. Kalau kita menghadapi saat ini, atau mungkin waktu lebih berat lagi, waktu yang masih lama. Kalau saudara ingin tetap menang menghadapi krisis, bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Karena saudara percaya seperti yang pertama tadi, bahwa apa yang kita percayai akan firman Tuhan, Tuhan rencananya tetap yang terbaik bagi kita. Jadi Daud dalam mengambil keputusan saat menghadapi krisis tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, takut kepada Tuhan lebih daripada segala macam krisis. Ini yang penting. Takut kepada Tuhan lebih daripada segala macam krisis. Nah, saya ingin kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34, saya ingin baca di sini. Pasal Mazmur di dalam Mazmur pasal 34 mulai ayat yang ke-8. Takut akan Tuhan lebih daripada segala macam krisis. Ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Luar biasa. Ini Mazmur Daud. Dia mengalami semuanya itu. Dan itu perikopnya dalam perlindungan Tuhan. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga, kita harus takut kepada Tuhan lebih dari segala macam krisis yang sedang kita alami. Banyak orang lebih takut kepada krisis daripada takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan dalam 1 Yohanes itu menjauhi segala macam kejahatan. Dia hanya bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia takut melakukan dosa. Dan saudara lihat di sini, malaikat Tuhan berkemah, artinya dia bertempat tinggal di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Krisis bukan sesuatu yang perlu ditakuti kalau malaikat Tuhan ada di sekeliling kita. Dan saudara di sini ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita yang takut akan Tuhan menghadapi krisis, bahkan kita bisa menikmati kebahagiaan karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena itu ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kita nggak ngerti sampai berapa lama krisis ini terus, dan ekonomi apa yang sedang akan terjadi, karena kita nggak ngerti kelanjutannya. Tapi dikatakan di sini jaminan firman Tuhan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya percaya, mungkin kalau orang yang masih banyak kekayaannya, asetnya, semua masih kuat, masih ada yang saya harapkan. Tapi mungkin orang yang hidupnya tidak terlalu berkelebihan, tapi cukup gitu aja. Dan saat ini mungkin mengalami diberhentikan dari pekerjaan, kepepet semuanya, bahkan bayar kos mungkin sudah nggak bisa. Saya lihat di Jakarta video yang saya terima, sampai tidur di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu kalau ada orang percaya,
bagaimana menyikapi kondisi yang sedang dia alami saat ini. Tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Selama kita tetap berpegang kepada firman-Nya, Tuhan pasti punya jalan. Karena dalam perikop yang pertama tadi dalam poin yang pertama sudah dikatakan bahwa segala rencana Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita belajar menempatkan hidup kita untuk tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Jadi mari kita belajar bahwa takut akan Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Kuasa Tuhan yang tak terbatas, berkat Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita tidak perlu takut akan kekurangan atau apapun juga kalau Dia masih ada dalam hidup kita. Terus yang terakhir, yang keempat, penyerahan total. Artinya ketika Tuhan izinkan kita menghadapi resiko apapun, sampai yang terburuk seandainya itu Tuhan izinkan, menghadapi krisis, mungkin ada sesuatu yang Tuhan izinkan, sampai yang terburuk, yang paling nggak kita maulah Tuhan izinkan. Kita belajar tetap punya penyerahan total. Saya kasih contoh aja di Alkitab, saudara mungkin sudah sering baca, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ini yang terakhir. Saudara lihat krisis yang dialami saat itu di dalam kehidupan teman-teman daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu suatu saat dia menghadapi satu krisis juga antara hidup dan mati. Dalam Daniel pasal yang ketiga, saudara mungkin sudah sering mendengar ini, ketika dia harus berhadapan dengan Raja Nebukadnezar yang menyuruh dia menyembah patung yang dibuat. Tapi saudara lihat, saat-saat terakhir Tuhan Raja Nebukadnezar memberi kesempatan untuk mau menyembah patung, tapi mereka tidak. Sampai krisis itu benar-benar di hadapannya, yaitu dia dihadapkan kepada api yang bernyala-nyala. Krisis yang begitu dahsyat. Dia tinggal diceburkan aja ke api kalau dia tidak mau menyembah patungnya itu. Tapi saudara lihat mulai ayat yang ke-15, ini yang dijawab oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang kita lihat pasal 15 dulu. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini kata Raja Nebukadnezar. Tapi kita lihat, lalu jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Teguh, penyerahan total, tidak bisa digeser sekalipun dihadapkan kepada yang paling buruk. Kita nggak tahu krisis ini apa yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak tahu virus corona atau ekonomi.
Karena nanti lepas dari virus corona, ekonomi pasti ada masih berdampak. Kalau ini waktunya makin panjang, krisisnya juga makin berat. Sesuatu yang paling buruk seandainya Tuhan izinkan terjadi, bisa nggak kita berpegang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu menghadapi krisis sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan inilah kuncinya untuk kita mengalami kemenangan, untuk kita mengalami jawaban, untuk mengalami jaminan dalam segala apapun yang kita perlukan. Karena hanya firman Tuhan ini yang memberikan kehidupan bagi kita, baik bagi roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena itu, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan kita semua, saudara semua juga, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan menghadapi krisis tadi. Yang pertama, yang perlu saya ingatkan lagi, poin-poinnya aja, seberapa kita percaya akan apa kata firman Tuhan. Perlu diingat, seberapa kita percaya akan apa kata firman Tuhan. Yang kedua, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan lebih dari krisis atau segala macam krisis apapun. Dan yang keempat, penyerahan total. Artinya siap sekalipun harus menghadapi situasi atau resiko apapun yang paling buruk ketika Tuhan izinkan atas hidup kita. Kita harus belajar, kita harus siap seperti tokoh-tokoh yang di Alkitab. Karena kita memang hanya percaya kepada firman Tuhan. Dan kita hanya yakin, hanya firman Tuhan inilah yang bisa membela hidup kita. Terlebih yang bisa menyelamatkan hidup kita. Kiranya melalui firman ini kita semua diberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur melalui firman-Mu, kiranya menjadi satu pesan-pesan yang menguatkan dan mengingatkan kami. Ketika apapun ini terjadi, semakin lama pun, semakin buruk pun yang kami lihat di depan kami tidak perlu takut. Karena kemenangan ada di depan kami kalau kami benar-benar berpegang kepada firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban dan jaminan untuk segala kehidupan, baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Engkau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami semua Tuhan, kiranya Engkau selalu campur tangan dalam apapun yang sedang kami alami. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan.